Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa, Indo As-Sakinah Al-Mawaddah, Pekanbaru rahimakumullah, dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang tidak akan pernah merugi orang-orang yang duduk di dalamnya. Bahkan di antara keindahan dunia ini adalah ketika seseorang senantiasa duduk dalam majelis ini. Keindahan itu akan didapatkan dengan ketenangan jiwa, ketentraman hati, serta doa-doa para malaikat-malaikat Allah, serta pujian yang tinggi dari Sang Khalik kepada siapapun yang duduk dalam majlis tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesungguhan, semangat, istiqamah untuk senantiasa berada di majlis ilmu seperti ini. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia, yang membimbing kita semuanya agar kita selamat dunia akhirat dan agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mengabdi kepadanya, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan untuk meneguk telaga Kautsar yang telah disediakan bagi umatnya. Dan kepada para siapapun orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kita doakan kepada orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa mereka, Allah tinggikan derajat dan kedudukan mereka, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Kepada para guru, para masyayikh, para pendidik yang telah mendidik kita, yang telah mengajari kita ilmu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hidup dan keluarga mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Pagi ini bersama surat Al-Ma'un, setelah kita membahas surat Quraisy, di mana surat Al-Ma'un ini adalah golongan dari surat Makkiyah. Yang dijelaskan oleh para ulama adalah surat Makkiyah. Walaupun ada sebagian mengatakan awal-awal surat itu adalah surat Madaniyah, Makkiyah, dan di akhir suratnya adalah surat Makkiyah Madaniyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang orang-orang yang salat, yang mana dalam salat mereka adalah orang-orang yang lalai. Namun para ulama mengatakan, termasuk Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, menyebutkan dia golongan dari surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat
diturunkan setelah surat At-Takatsur. Apa isi dari surat Al-Ma'un? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat dan karakter orang-orang yang tercela, orang-orang yang mendustai agama, yang mendustai hari pembalasan, yang mendustai hari kiamat. Serta Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, dengan menyebutkan di antaranya adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa melakukan sesuatu karena riya dan tidak memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Al-Ma'un dinamakanlah surat ini dikarenakan ada kata Al-Ma'un ya pada surat yang akan kita baca ini. Disebutkan juga oleh para ulama, sebagian mengatakan adalah surat At-Takdzib. Namun al-masyhur adalah disebut dengan surat Al-Ma'un yang ada pada surat ayat yang kelima dari surat, ayat ketujuh dari surat ini, yaitu yang disebut dengan bantuan, atau yang sering kita sebut dengan Al-Ma'un, yaitu bantuan yang diberikan. Ikhwani wa akhwati fiddin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu juga mengingatkan umatnya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ara'aita ya Muhammad, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita, ya, ini kepada khitabnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu, ya, siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Alladhi, yani yukadzibu bid-din. Yukadzibu bid-din, alladhi yukadzibu bil jazai wal hisabi wal ma'ad. Yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan hari di mana kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata ada orang-orang yang mendustakan. Siapakah mereka ini dan bagaimanakah cirinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Al-yatim adalah orang-orang yang kehilangan dari orang tuanya, ayahnya yang meninggal dunia, kemudian dia dalam posisi masih usia muda sebelum mencapai usia balik. Itulah yatim, di mana ya tidak ada orang yang mengkafalahinya lagi, yang tinggal hanya ibu. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga menyebutkan keutamaan memelihara anak-anak yatim. Maka ternyata orang-orang yang yaqharul yatim, yang menghardi anak-anak yatim, wa yadlimu haqqahu, dan menzalimi hak dia, tidak memberikan bantuan, wala yut'imuhu, dan tidak memberikan makanan, wala yuhsinu ilaihi, dan tidak berbuat baik kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin, al-yatim adalah orang-orang yang kehilangan ayahnya. Nabi SAW menyebutkan keutamaan memelihara anak yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi kahataini. Nabi menyebutkan, saya dengan orang-orang yang memelihara anak yatim, yang menjaga mereka. Kahataini menunjukkan, mengisyaratkan dua jarinya, seperti jari tengah dan jari telunjuk. Artinya sangat dekat dengan Nabi SAW. Orang yang menjaga, memelihara anak yatim dan memperhatikan, mencukupkan kehidupan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, saya dengan mereka seperti antara telunjuk dengan jari tengah ini. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, ini adalah sebuah isyarat dari Nabi SAW agar kita tidak menyanyiakan anak yatim, agar kita memelihara mereka, menjaga mereka,
dan memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan ketika hati kita ini merasa ya hati yang jauh tidak tersentuh dengan kebaikan, melakukan amal soleh itu berat, hati yang kasar, hati yang tidak menerima, tidak cinta kepada kebaikan, maka salah satu caranya adalah dengan ya mendekati dan mengusap kepala anak yatim serta menciumnya. Itu akan melembutkan hati yang keras, melembutkan hati yang membatu, hati yang kasar. Maka lunakkanlah dengan mendekati mereka, kemudian menyayangi mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin, memberikan perhatian kepada anak yatim adalah kebaikan, serta membantu mereka adalah kemuliaan, serta amal saleh. Dan bahkan sebaliknya, orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim, yang tidak memberikan haknya, yang tidak berbuat baik kepada mereka, termasuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka alhamdulillah dengan iman kepada Allah Azza wa Jal dan iman kepada hari kiamat kelak, kita melihat di tempat kita, di masjid-masjid, di lingkungan kita pun ada yang dibuatkan khusus perhatian untuk sunduk yatim, ya, kotak yang dibuat untuk anak-anak yatim. Tapi ada satu catatan penting kepada siapapun yang mengurusi anak yatim, jangan pernah kita tidak memberikan hak mereka. Bahkan di sebagian masjid kita dapatkan catatan bahwa ya saldo ya untuk anak yatim itu sangat besar sekali. Saldonya besar. Bangga mengumumkan setiap Jumat, diulang-ulang bahkan bertambah setiap pekan, dan tidak disalurkan kepada mereka kecuali di hari-hari tertentu. Misalnya di hari, kebanyakan kita memberikan di hari mau lebaran, padahal kebutuhan mereka tidak hanya sekali setahun. Di saat lebaran mereka butuh, bukan, tapi di saat-saat, di setiap hari, bahkan setiap pekan, setiap bulan mereka butuh bantuan kita. Di saat-saat masuk sekolah, berikan bantuan kepada mereka. Atau dijadwalkan. Lebih baik kosong saldonya karena disalurkan kepada mereka, daripada menumpuk ratusan juta saldonya tapi tidak disalurkan. Maka kepada siapapun yang mengurusi anak yatim, berhati-hatilah dengan hak mereka ini. Berhati-hatilah dengan hak mereka. Bahkan di antara semangat kaum muslimin membuat sebuah yayasan, lembaga, dan dibuatkan asrama, ditampung, kemudian mereka dididik di situ. Ini adalah amal saleh. Ini adalah kemuliaan yang dilakukan. Tapi kemudian jangan sampai kita mencari penghidupan, mencari kekayaan di tengah-tengah kita berusaha untuk memberikan perhatian kepada mereka. Jangan sampai pula kita mencari ya uang, mencari kehidupan dengan dengan cara kita memperhatikan hak anak yatim atau memperhatikan anak-anak yatim. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada siapapun yang telah berusaha memberikan perhatian dengan cara membuat kotak amal di masjid atau membuat lembaga-lembaga khusus untuk anak yatim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka ini. Allah berikan ya taufik dan hidayah agar mereka tidak menyia-nyiakan hak-hak mereka. Maka karakter dan sifat pertama yang mendustai hari pembalasan itu apa? Alladzi yad'ul yatim, yang meninggalkan, yang menghardik, yang tidak memberikan hak anak yatim dan tidak memberikan ya sesuatu yang menjadi hak milik mereka. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat ternyata termasuk orang-orang yang mendustakan agama itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak ya menyuruh atau tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Memberikan makanan, bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah kemuliaan,
amal yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Orang yang susah, orang yang sulit diberikan bantuan, Allah akan membantu dia di dunia ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang memberikan kelapangan, kemudahan bagi siapapun yang mendapatkan kesulitan di dunia ini, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Mana yang lebih sulit? Kesusahan di dunia ataupun di akhirat? Kita membantu orang di dunia ini, memberikan keringanan terhadap kesulitannya, membantu dia di dunia ini, Allah membantu kita dalam kesulitan di akhirat kelak. Bayangkan itu. Bahkan ya di dunia dan di akhirat Allah berikan itu kelapangan kepada kita. Allah berikan kemudahan. Ya, subhanallah. Maka ini adalah jalan-jalan kebaikan yang Allah bukakan untuk kita semua. Adapun orang-orang yang pelit, yang tidak mau membantu, tidak peka terhadap saudara-saudaranya yang sulit, al-miskin alladzi la syai'a lahu yaqumu bi kifayatihi, yang tidak cukup baginya ya apa yang ia dapatkan, ya itu tidak mencukupi kehidupannya, tidak memiliki ya sesuatu yang bisa menopang kehidupannya. Itu ada al-miskin, yang masing-masing dari kita punya tanggung jawab terhadap saudara-saudaranya. Orang-orang miskin mesti kita bantu, karena membantu mereka sesungguhnya membantu diri kita. Membantu orang-orang miskin adalah yang kita bantu diri kita, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, harta yang kita keluarkan, uang yang kita berikan, itu kembalinya kepada kita, ikhwani. Kembalinya kepada kita, walaupun yang kita bantu adalah saudara-saudara kita. Dan ini adalah hakikat daripada keimanan itu sendiri. Karena Nabi SAW juga dalam banyak hadis menyebutkan betapa besar dan agungnya keutamaan orang-orang yang memberi makan, wa it'amut ta'am, termasuk memberi makan kepada siapa? Kepada siapapun yang membutuhkan makanan. Maka kata Nabi SAW, tadkhul jannata bisalam, engkau akan dapatkan tiket masuk surga dengan selamat. Salah satunya apa? It'amut ta'am, memberikan makanan. Dalam sejarah Islam kita dapatkan bahwa ya keindahan itu hadir dalam kehidupan mereka dengan cara memberikan para musafir, orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal, orang-orang yang membutuhkan makanan, dijamu, diberikan ya makanan dalam kondisi mereka membutuhkan. Nah, inilah dua sifat orang-orang yang mendustai hari pembalasan. Yang pertama yang menghardi anak yatim, yang kedua adalah orang-orang yang tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Lalu Allah tabaraka wa taala menyebutkan pula fawailul lil musallin. Maka di sini al-wail lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Di sini perlu kita lihat siapa. Ya, jangan sampai dipotong ayat ini lalu kemudian disampaikan kepada orang, maka celakalah orang-orang yang salat. Lalu berhenti di situ. Ini akan merubah makna dari Al-Quran ini. Maka Al-Quran tidak boleh dipotong kemudian dipahami secara teks pada ayat tersebut. Karena biasanya ayat Al-Quranul Karim selalu menjelaskan apa yang ingin dimaksud dari ayat itu pada ayat berikutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina hum an salatihim sahun, yakni al-munafiqin, orang-orang munafik ya yang senantiasa salat di dalam al-alaniyah, yang senantiasa mereka salat di dalam rajin menampakkan kesungguhan di saat dilihat oleh orang, di saat ya ibadah-ibadah zahir ini dilakukan, wala yusalluna fi sir, tapi apabila dalam keadaan sendiri tidak salat. Ini orang-orang munafik. Ya, humul ladzina yuakhirunaha an waqtiha al-muqaddar laha syar'an. Termasuklah makna sahun di sini orang-orang yang mengakhirkan salat, melalaikan waktu salat.
Ya, salat di ujung-ujung antara ya salat zuhur dan asar berdekatan. Ya, wudunya cuman wudu zuhur. Ya, 5 menit sebelum habis zuhur dia wudu, salat, nunggu sejenak menunggu salat asar lalu dia salat asar. Jangan seperti ini. At-ta'khir tidak dibolehkan. Kalau memang kita tidak ada uzur tertentu. Lakukanlah salat di awal waktu, karena ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amali afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu berjamaah di rumah Allah itu adalah amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melalaikan sahun, yang melalaikan mengakhirkan salat keluar bahkan dari waktu salat yang telah ditentukan, maka termasuk orang-orang yang lalai. Kepada saudara-saudara kita yang memiliki pekerjaan dihukum oleh keadaan, maka bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah anda kepada Allah daripada kehilangan pekerjaan. Karena ada orang yang bekerja itu tidak dibolehkan salat kecuali di akhir-akhir, sehingga ada kebijakan ya dia salat 5 menit sebelum selesai waktu zuhur, dia salat izin, lalu kemudian duduk istirahat sejenak, kemudian salat, melaksanakan salat asar. Nah, ini terjadi. Nah, risaulah kita kepada agama kita. Risaulah kita kepada tiang agama kita. Jika kita tidak laksanakan salat kita, kita telah merobohkan agama kita. Janganlah takut akan kesulitan hidup, ya, namun di saat kita menjadi orang-orang yang menegakkan agama kita, tidak ada masalah. Allah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang membuat tidak sanggup itu karena iman kita. Yang tidak berani kita untuk keluar dari zona tersebut adalah kelemahan iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita akan mampu untuk memilih apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika iman kita ini tergadai karena pekerjaan kita, karena tempat kita bekerja tidak membuat kita nyaman, kehilangan salat di awal waktu, kehilangan berjamaah di rumah Allah, maka sudah, pilihlah pilihan Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Ambillah pilihan yang terbaik, yang disukai oleh Allah, maka Allah akan mengurus urusan kita. Maka ketika kita memilih Allah, Allah akan jaga dan Allah akan berikan kepada kita banyak kebaikan nanti. Allah ganti dengan yang lebih baik. Bahkan dari ucapkan man taraka syai'an lillah awadallahu ahsana min. Ya, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bayangkan, Allah akan ganti dengan caranya. Jangan dipikirkan oleh kita. Allah akan ganti dengan cara Allah yang terbaik untuk kita, bagi dunia kita dan bagi akhirat kita. Termasuk orang yang ya celaka dalam salat itu siapa? Alladzina hum yura'un. Ya, apa? Mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah karena riya, ingin dipuji, disanjung, ingin dikatakan orang saleh dan seterusnya. Tapi ada satu hal, ketika kita misalnya harus masuk dalam sebuah masjid dan kita harus salat sunat tahiyatul masjid, adabnya salat sunat sebelum kita duduk. Tapi ketika kita masuk masjid, ada perasaan, kalau saya salat nanti orang-orang mengatakan begini dan begini kepada saya, maka salatlah anda, lawan perasaan itu, karena sesungguhnya itu adalah taswis dari syaitan. Hilangkan perasaan, salat saja sudah, karena itu adalah adab masuk masjid, salat. Jangan dihiraukan orang yang ada di sekitar kita. Ada orang yang mengaku, Ustaz, saya kalau begitu itu rasanya kepala saya ini berat, besar gitu. Orang semua tertuju pandangan kepada saya. Lalu apakah tetap salat? Salat. Lawan itu. Karena meninggalkan sesuatu karena manusia, itu juga riya. Mengerjakan sesuatu karena manusia, itu juga tercela. Maka lakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi anjurkan, tinggalkan apa yang ada dalam hati kita. Lawan, karena bisa jadi itu adalah sebagai bentuk taswish dari syaitan. Makanya memang menjaga keikhlasan adalah perkara yang sulit di dalam agama kita.
Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang-orang munafikin ini, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka salatnya malas-malasan itu. Salatnya malas-malasan. Ya, yura'unan nas. Kalau dia salat pun dia riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. An-Nisa 142. Allah gambarkan karakter munafikin itu. Salatnya malas. Kalau salat pun riya dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ikhwani wa akhwati fiddin. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, ay la ahsanu ibadata rabbihim wa la ahsanu ila khalqi. Tidaklah mereka ini beribadah dengan baik kepada Allah dan juga tidak berbuat baik kepada manusia. Sudahlah dia memutuskan kebaikannya kepada Allah pun kepada manusia dia tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa menolong, tidak bisa membantu. Hatta wala bi'arati ma yuntafa'u bihi wa yusta'anu bihi, sampai pada hal meminjamkan sesuatu saja yang tidak mampu. Jangankan memberi, Pak. Beri itu kan sesuatu takkan balik secara hakikat. Meminjamkan barang yang akan balik kepadanya pun tidak bisa. Bayangkan itu. Ini termasuk orang-orang wa yamna'unal ma'un. Fahaula liman izzakati wa anwa'il qurubat aula wa aula. Orang-orang yang tidak memberikan zakat dan apapun bentuk kebaikan itu termasuk orang-orang yang wa yamna'unal ma'un. Wa qala Ikrimah, ra'sul ma'un zakatal mal wa adnahu al-munakhil wad-dulu wal-ibrahim. Bahwa puncak daripada al-ma'un, bantuan itu zakat. Jadi berikan, jangan ditahan. Ketika zakat mal itu ada, maka keluarkan segera, jangan ditahan kepada orang yang mustahik untuk mendapatkannya. Ikhwani wa akhwati fi inilah pembahasan dalam surat Al-Ma'un yang mana Allah menceritakan sifat tercela bagi orang-orang yang mendustai hari pembalasan dengan menghardi anak yatim dan tidak memberikan makan kepada miskin. Dan Allah menyebutkan sifat buruk bagi orang-orang yang salat, di antaranya orang yang melalaikannya, orang-orang yang kalau salat dia riya dan tidak memberikan bantuan atau menahan tidak memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat-sifat tercela ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari orang-orang yang melalaikan salat, yang melaksanakan ibadah bukan karenanya. Allah jaga kita, Allah luruskan niat kita, Allah berikan senantiasa istiqamah dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita orang-orang yang senantiasa bisa berbuat baik kepada saudara-saudaranya dan kepada karib kerabat lebih utamanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.